Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini ada meme bertuliskan berwudu harus tertib. Nah, karena ada meme juga dimana ini rupanya anaknya Anang Hermansyah ini berwudu di kolam dia. Tuh dia bilang dengan caraku berwudu jadi mudah. Nah, ini rupanya tidak melakukan tertib ini anaknya Anang Hermansyah ini. Nah, sekarang bolehkah kita berwudu tanpa melakukan tertib? Jawabannya, ketika seorang menyelam di dalam air walaupun sebentar dan dia berniat berwudu, maka gugurlah kewajiban tertibnya. Ini adalah pendapat yang muktamad. Karena tertib dapat didapatkan walaupun sesaat. Dapat dilaksanakan walaupun sesaat pada waktu nyelam tersebut. Sedangkan menurut pendapat Imam Rafi'i, ketika seseorang berwudu dengan cara menyelam, maka harus di dalam air itu diam beberapa saat agar dimungkinkan di dalamnya memperkirakan tertib kepada anggota wudu. Jadi intinya orang berwudu dengan cara menyelam adalah sah. Adik kita lihat ibaratnya. Ini ada kitab Minhajul Qawim halaman 34. Wasadisu at-tartibu. Yang nomor 6 adalah tertib. Kama dzukira sebagaimana fardunya wudu yang telah disebut di atas, mulai dari tadi niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, itu harus tertib. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa murattaban. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berwudu kecuali diurut. Falau qaddama udwan ala mahallihi lam yu'tadda bih. Apabila mendahulukan sebuah anggota wudu dari tempatnya, umpamanya sekarang membasuh kaki sebelum membasuh tangan umpamanya. Jadi dari membasuh muka kemudian membasuh kaki. Lah, itu tidak dihitung basuhan kakinya. Walau ghasalah arba'atun a'dha'ahu ma'an irtafa'a hadas wajhihi faqat. Apabila seseorang itu minta bantuan orang 4 untuk membasuh keempat anggotanya secara bersamaan. Jadi ada yang membasuh mukanya, ada yang membasuh tangannya, ada yang mengusap kepalanya, ada yang membasuh kakinya. 4 orang ini, raja rupanya ini. Membasuh secara bersamaan anggota yang 4 tadi, irtafa'a hadatsu wajhihi faqat, maka yang hilang adalah hadas wajahnya saja. Wa yakfi wujudut tartibi takdiron, dan cukuplah adanya tertib itu secara perkiraan. Nah, sekarang falau ghatasah nawiyan walau fima in qalilin kama marrasah wuduhu. Apabila orang itu menyelam dengan berniat wudu, walau fima in qalilin, walaupun dalam air sedikit, kama marrah sebagaimana yang disebut, maksudnya air qalil itu air sedikit, itu tidak sampai 2 kulah. Contohnya tong. Sahah wudu'uhu, as-sah wudunya. Jadi kalau ada orang menyelam di tong yang airnya sedikit, kalau masuk tubuh kita, maka kan airnya menjadi tinggi karena sudah terisi dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita menyelam keseluruhan dan kita niat pada saat menyelam keseluruhan tadi, maka sah wudunya.
Wa illam yamkuth zamanan yumkinu fihi tartib. Walaupun tidak diam di saat menyelam tersebut pada suatu masa yang dimungkinkan untuk melaksanakan tartib. Au falah lum'atan min ghairi a'dha'il wudu. Atau dia tidak melaksanakan pembasuhan, lupa kepada sedikit anggota tapi bukan anggotanya wudu. Contohnya sekarang dia itu menyelam, semuanya menyelam, anggota wudunya menyelam semua, cuma yang tersisa bahunya tok. Bahu ini kan bukan anggota wudu, sementara kepala semuanya menyelam. Lah ini tidak apa-apa. Au aghfala lum'atan min ghairi a'dha'il wudu, bukan anggotanya wudu kan. Li husulihi takdiran, karena tartib dapat dihasilkan walaupun secara perkiraan, fi auqatin latifatin di dalam masa yang sangat cepat. La tadhharu fil hissi, yang tidak tampak dalam kasat mata. Wa kharaja bi ghatasah, keluar dengan kata-kata ghatasah. Ghatasah ini menyelam. Ma law ghasalah asafilahu qabla alihi, jikalau orang itu membasuh bagian bawahnya sebelum bagian atas. Artinya ini tidak kesemuanya, tidak nyelam istilahnya, cuma dia bisanya merendam sampai ke dadanya umpamanya. Ini fa innahu la yujzi'u, maka tidak cukup wudunya ini, yang semacam ini tidak cukup. Li adamit tartibi hissan hina idzin, karena tidak adanya tertib secara nyata. Wa yaskutu wujubuhu an muhdisin, wajibnya wa yaskutu wujubuhu an muhdisin. Wa yaskutu wujubuhu an muhdisin junubun. Maksudnya begini nih. Wa yaskutu wujubuhu an muhdisin junubun. Wajibnya tertib itu gugur. Wajibnya tertib itu gugur kepada orang junub. Artinya orang junub ini tidak wajib melakukan tertib. Jadi gugur kewajibannya tertib dari kata-kata muhdis. Kan tadi ada muhdisin, orang yang hadas, junub. Wa min thammah law ghasala junubun ma siwa a'dha al-wudu. Dan dari situ law ghasala junubun ma siwa a'dha al-wudu. Umpama sekarang seorang junub itu membasuh semua orang junub, kan mandi kan? Mandi ke semuanya, cuma yang tidak dia basuh anggotanya wudu. Yang tidak dia basuh cuma anggotanya wudu. Bagaimana ini selanjutnya? Tsumma ahdasa, kemudian dia hadas. Jadi pada saat dia mandi, selesai mandi, cuma anggota wudunya tersisa, masih belum. Lah ini hadas, kentut umpamanya. Tadi junubnya junub tanpa hadas. Contohnya tadi junub tanpa hadas itu seperti orang yang bermimpi keluar mani dan keluar mani pada saat dia tidur, tapi tidurnya duduk menetapi tempatnya. Lah ini dia itu kan tidak wajib
berwudu. Lah sekarang dia karena tidak wajib wudu, mandi, semuanya dibasuh kecuali anggota wudu. Lah di saat sudah selesai semuanya kecuali anggota wudu itu dia hadas. Bagaimana ini? Orang yang hadas itu tidak wajib mengambil wudu ketika sudah diwajibkan dengan mandi. Makanya kenapa kok tidak wajib mandi? Tidak wajib wudu? Karena sudah ada wajib yang lebih besar yaitu mandi. Nah, orang yang junub mandi selesai kecuali anggota wudu ini, kemudian hadas, maka orang yang junub ini untuk melanjutkan anggota wudu yang belum terbasuh itu tidak wajib tartib. Karena dia junub, bukan masalah wudunya, tapi dia mau mandi besar, ghusl namanya. Ini keterangan yang ada di Minhajul Qawim. Selanjutnya ada keterangan di At-Takriratus Sadidah halaman 85. Idzan ghamasa fil ma'i walau lahdatan wa nawal wudu'ah wa huwa munghamisun saqata wujubut tartib. Apabila orang itu menyelam dalam air walaupun dalam masa yang sekejap, wa nawal wudu'ah dan berniat wudu, wa huwa munghamisun dan orang itu dalam keadaan masih dalam keadaan menyelam, wa nawal wudu'ah dan dia berniat wudu, wa huwa munghamisun dan dia dalam keadaan menyelam, saqata wujubut tartib, maka kewajiban tartib bisa gugur. Wa huwal mu'tamad indan Nawawi, dan inilah kaul mu'tamad menurut Imam Nawawi. Li'anna tartiba yahsulu fi lahdhatin latifatin la tudraku bil hissi. Karena tartib itu bisa didapatkan dalam masa yang sangat cepat yang tidak bisa diketahui dengan perasaan, dengan nyata, yang tidak dapat diketahui dengan nyata. Wa indar Rafi'i menurut Imam Rafi'i la budda minal muksi zamanan yamkunu fihi takdirut tartib. Kalau menurut Imam Rafi'i harus berdiam pada saat menyelam tersebut dalam masa yang sekiranya masa tersebut bisa untuk melaksanakan tartib secara berurutan, memungkinkan untuk melaksanakan wudu dengan tartib secara berurutan. Harus ada masa, harus diam sejenak kalau menurut Imam Rafi'i. Ini yang ada di At-Takriratus Sadidah. Demikian keterangan tentang masalah bolehnya berwudu dengan cara menyelam dan tidak harus melakukan tartib. Semoga banyak manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.